podcast radar.cirebon.com dan menarik sekali kemarin kita berbincang tentang Italia dan juga Spanyol di semifinal Euro 2021 dan ini adalah pertandingan yang akan menjadi lawan dari sisi sebelah. Ini ada Inggris dan Denmark yang sebetulnya mungkin kita tahu Denmark itu kan juga kuda hitam ya, satu-satunya kuda hitam di semifinal dan Denmark juga tidak turun dengan kekuatan penuh karena jantungnya mereka justru Eriksen malah sempat kolaps gitu ya. Kita waktu pertandingan itu kan kalah 1-0 ketika Eriksen kolaps, tapi mereka ternyata lolos dan malah bangkit. Inggris juga lolos ke semifinal dihujani kritik terus-menerus dari pertandingan ke pertandingan, bahkan Harry Kane sempat mandul lah ya, sampai akhirnya kemarin dia bisa pecah telur ketika melawan sebelum Ukraina ya, sebelum Ukraina pecah telur dan kemarin mencetak di Liga Jerman ya, dan kemarin mencetak gol yang indah lah ketika melawan Ukraina. Nah, sekarang saya sudah bersama Bung Kurniadi Pramono, adalah pengamat sepak bola yang biasa membuat analisis di Koran Radar Cirebon, dan juga ada redaktur olahraga Radar Cirebon nih, ada Bung Hamid. Sehat. Ini sih pendukung Inggris sudah pasti. tidak perlu. Jadi mungkin kita akan banyak ngobrol soal Inggris lah ya, nggak apa-apa lah, belas-belas sama Jerman ya. Tapi yang penting kondisi kita objektif lah gitu. Saya ke Bung Kur dulu deh. Kondisi Denmark nih, silakan tumpang camping lah bisa dibilang ya, dalam masuk ke semifinal. Sebetulnya apa sih faktor yang bisa membuat Denmark itu bisa melaju sampai sejauh ini? Kalau saya lihat sih memang runut itu ya Pak, 2 pertandingan awal dia kalah. Betul-betul dia bermain tanpa beban apapun dengan 2 kekalahan itu, seolah-olah buat dia nothing tulus sekali. Dan pada pertandingan ketiga lawan Rusia dia baru bisa masuk, dan dia adalah 4-0 ya waktu ya, 4-1. 4-1. Denmark lolos ke semifinal bersama Ukraina dan Finlandia, itu 3 tim yang cuma punya nilai 3. Ini agak istimewa karena Denmark 2 kali kalah. Kalau dalam turnamen mayor yang diambil runner up dengan juara saja, maka 2 kali kalah ini pasti otomatis gugur. Tapi dia bersama Finlandia itu bisa lolos dari grup B, walaupun 2 kali kalah. Nah biasanya tim-tim yang kayak begini inilah yang tadinya saya juga menduga ini bisa sampai ke minimal ke perempat final, tapi bahkan bisa melaju sampai semifinal. Tampil tanpa beban, tanpa bintang, jangan salah dengan satu kolektivitas permainan tim, justru itu yang lebih menguntungkan. Pelatih kadang yang sulit buat pelatih bukan menemukan pemain bintang atau bukan mencadangkan pemain bintang, bukan. Yang sulit bagi pelatih menstabilkan penampilan tim. Bagaimana menjaga kestabilan saat ini kan untuk sampai jadi juara, sebuah tim dalam waktu 30 hari harus bermain 7 kali. 3 di penyisihan, perhelatan final, perempat final, semifinal, dan final 7 kali. Bagaimana menstabilkan ini? Banyak tim yang katakanlah seperti Belanda 3 kali menang besar dengan nilai 9, pertandingan keempat dia ambil. Demikian juga. Apakah akan terjadi dengan Inggris nih? Dia kan terus sudah 8 gol ya Inggris. Dan satu-satunya tim yang belum kebobolan sampai hari ini. Rekor itu betul. Saya kagumi bahwa Jordan Pickford belum pernah kebobolan. Ini sama persis dengan waktu Italia dalam 6 kali pertandingan di Piala Dunia 90 juga tidak kebobolan, gol Benzema. Tapi begitu dia kebobolan di semifinal melawan Argentina, saat itu juga. Jadi ini ada kemungkinan Denmark akan melakukan itu terhadap Inggris ya? Iya, kemungkinan itu tetap ada. Apalagi dia bermain di bawah tekanan publik. Sebuah tim yang sangat matang seperti Denmark, di bawah tekanan dia makin enjoy. Dia akan makin enjoy main. Dia tidak akan merasa tertekan. Buat dia pulang pun dia akan sudah pasti disambut bunga loh. Di Copenhagen sana. Jadi buat dia main apa adanya, justru beban mentalnya ada di Liga. Bagaimana? Dan kubu Inggris nih gimana? Kubu Inggris kira-kira kemarin kan sebenarnya kita melihat sebenarnya sisi kanan penyerangan dari Inggris lah ya, ketika kan sudah ada Sterling, Harry Kane, dan di kanannya berganti-ganti. Kemarin malah kita melihat untuk perdana
pemain Denmark tuh siapa? Pemain Inggris yang baru dari Borussia Dortmund, Jadon Sancho, masuk Sancho di kanan. Nah kira-kira gimana nih untuk nanti pertandingan nanti? Kalau Inggris seperti yang dibahas sebelumnya, kalau Gareth Southgate itu suka pemain-pemain yang klub-klub Inggris yang papan tengah, karena mungkin tidak terpantau sama lawan gitu. Jadi istimewanya itu di mayor turnamen ini. Kalau lihat taktik Inggris juga kemarin lawan Jerman, lawan Ukraina itu dia melakukan kamuflase ya. Apakah 3 back atau 4 back? Itu yang bikin lawan bingung di situ. Karena Inggris memainkan peran 2 sayap kanan dan sayap kiri itu sangat fisiknya sangat kuat. Di kiri ada Luke Shaw, di kanan ada Sterling sama Kyle Walker gitu, yang di klubnya di Manchester City sudah sangat bagus gitu. Jadi disitulah Inggris saatnya tahun ini mungkin saatnya menuai sejarah baru gitu, pada Euro 2020 gitu. Football coming home ya. Itu jargonnya. Kan kalau kita lihat perjalanan Inggris, kalau tadi kan kita sering bicara di Fortuna ya, kalau kita lihat perjalanan Inggris ini ada di track yang bisa dibilang tidak sesulit Italia, tidak sesulit Spanyol. Mungkin satu-satunya lawan yang berat buat Inggris Jerman ya. Tapi sebelumnya kan bisa dibilang relatif memang musuh bebuyutan, tapi bisa ditangani oleh Skotlandia dan lain-lain. Tapi kita juga lihat Inggris kondisinya buntu ketika melawan Skotland. Nah, dia kan bermain relatif defensif dan keras, dan itu mungkin juga bisa dibilang seperti mirip-mirip Denmark gitu. Nah ini Mas Hamid nih, kira-kira apakah akan terjadi kebuntuan nih buat Inggris nih ketika Denmark misalnya bermain dengan cara yang seperti itu? Memang Denmark ini mungkin salah satu motivasinya dengan Christian Eriksen yang kemarin kolaps itu. Mungkin para pemain ini ingin mempersembahkan kenang-kenangan manis buat Eriksen dan semangat hidup buat Eriksen sendiri gitu. Jadi motivasinya lebih terbuka lagi. Soal Inggris yang buntu lawan Skotlandia, mungkin Skotlandia Inggris itu kayak kakak beradik ya kan? Ya, mungkin ya. Karena pemain Skotlandia sendiri kalau nggak salah 80% main di Inggris sekarang di Liga Inggris gitu. Jadi tahu karakter pemainnya, jadi mereka bisa mengendalikan pemain-pemain Inggris yang akan mencetak gol gitu. Mungkin. Baik. Tapi bisa dibilang juga performanya seperti belum panas ya ketika awal-awal fase grup itu ya Inggris. Tapi kesini dia mulai nyetel lah gitu ya. Itu selalu grogi kan, kalau di turnamen besar awal-awal itu selalu grogi. Karena press di sana tuh kejam sekali. Press di sana itu pelatih mau apa, pelatih bicara apa, pelatih mau melakukan apa, itu dihantam terus sama press. Tidak pernah ada yang benar pelatih di sana. Itu bukan mentalnya, lawannya adalah press sendiri, masyarakatnya sendiri. Jadi selalu bukan mental. Nah, seperti Southgate ini sekarang sudah menemukan kliknya ya. Artinya dia sudah cuek gitu loh sama press. Inilah saya gitu. Tadi yang dibilang dia memilih pemain-pemain dari klub tengah, karena dia sendiri kan juga dari, kalau nggak salah dia di Middlesbrough ya. Dia bukan pemain yang menonjol, dia kan kayak pemain proletar seperti yang lainnya, tapi dia punya prestasi yang bagus di timnas ini. Ya, kita lihat di lini tengah itu ada Calvin Phillips, ada Mason Mount yang mungkin di kancah Liga Inggris tuh orang lebih banyak ngomongin yang lain gitu. Betul, tidak terlalu kenal dengan mereka. Tapi kalau gaya mainnya dominan sekali Calvin Phillips. Betul sekali. Dan jangan salah, Gareth Southgate adalah satu-satunya pemain lokal Inggris, pelatih lokal Inggris yang dipercaya oleh FA dari akar rumput. Dia selalu dekat dengan pemain-pemain muda. Itu tidak pernah dilakukan oleh pelatih yang lain. Satu ya, Sturridge, waktu itu Sturridge ya pernah seperti itu, tapi dia gagal. Dan ini juga saya lihat seperti ini. Nah baik, ini yang menarik adalah kalau lihat head to head
Inggris Denmark itu Inggris memang lebih unggul ya. Dia 13 kali menang, drawnya 5 kali, dan waktu hanya menang di 5 kali pertemuan. Nah, tapi kalau melihat Mas Kude, kira-kira kalau Inggris nih lini depannya sudah seperti itu ya. Sisi kanan apakah tetap akan Sancho atau pemain lain yang akan mengisi? Saya sih terus terang melihatnya lebih pada Sterling ya. Sterling ini pemain yang gerakannya, dribblingnya, larinya sangat cepat ya. Walaupun banyak yang ini parodi aja, ini humor aja. Banyak yang larinya Sterling itu mentertawakan, artinya tidak seperti pemain striker, seperti bebek katanya di eject terus seperti itu. Tapi jangan salah, Sterling ini gerakannya luar biasa. Dia gocekannya juga bagus. Karena tidak terduga ya. Ya, cuma kelemahan dia kadang finishing, dia shooting dengan headingnya kadang suka buru-buru tidak kontrol. Cuma itu aja. Dia pemain sebetulnya bagus. Ini kan mantan di Liverpool, dijual dengan sangat terpaksa. Bisa City ya. Nah, tapi di sini juga kan sekarang sebenarnya lagi mulai meredup ya dia. Tapi kalau kita lihat lini depan Inggris itu kan uji coba dari mulai Phil Foden, kemudian mengganti kemarin itu sampai akhir kemarin di Sancho ya. Adakah kemungkinan misalnya mengubah dengan memaksakan memasukkan Rashford misalnya begitu? Sangat mungkin ya, kalau menurut saya Rashford dengan Foden ini juga belum dikasih porsi yang wajar ya kan ya. Ya mungkin dalam 2-3 kali pertandingan persahabatan mereka pernah turun, tapi di pertandingan sesungguhnya Rashford, saya nggak ngerti ya kenapa Rashford nggak aduh, ini soalnya ininya ini kan. Kalau misalnya gini, Denmark akan mengandalkan, kita kan tidak figur yang menonjol di Denmark harus tidak ada ya, mungkin lain dengan Inggris yang ada Harry Kane yang di belakang ada Harry Maguire yang figur kuat gitu ya. Tapi di Denmark kan kita mungkin tahu beberapa nama seperti Vijay dan lain-lain. Artinya tidak ada sosok yang katakanlah secara individu ya. Nah ini kan mereka kan sangat mengandalkan kolektivitas lah gitu. Seberapa besar peluang mereka di melawan Inggris? Nanti saya dimarahin kalau bicara peluang. Saya menjalani satu figur pimpinan dia seorang kapten yang menurut saya sangat luar biasa dewasanya. Itu terlihat sekali, dipuji banyak orang pada saat Eriksen kena serangan jantung itu. Dia satu-satunya pemain yang begitu care, memerintahkan semua temannya untuk melindungi dia. Jadi betul-betul dia bertanggung jawab bukan cuma pada soal sebuah bola, tapi sebuah tim. Nah ini yang pemain seperti ini yang dibutuhkan. Dan dari beberapa kali pertandingan saya lihat figurnya sangat dominan, kuat ya. Kalau dibilang bahwa semua rata tidak, ini saya menjadi ini dominan. Dan selain Simonjai, pemain kunci adalah penjaga gawang. Ini juga saya tidak KKN dengan ayahnya tidak ya, tapi jelas dia punya kemampuan yang bagus. Memang sisi defensif Denmark kelihatan kuat ya, Christensen, ada Vestergaard yang mungkin orang tidak ini, tapi sebenarnya mereka figur kunci sebetulnya di sisi pertahanan. Saya mencatat gol kedua yang dilakukan Denmark di gawang Republik Cek waktu perempat final kemarin ya, saya agak lupa namanya. Pemain muda yang main di Brentford itu luar biasa ya. Itu one touch sih. Bola itu saya mengingatkan ini pada golnya Marco van Basten tahun 88 yang dia sekali sentuhan one touch ya. Tapi mungkin sudutnya lebih sempit di Marco van Basten daripada ini di tengah gawang. Tapi ini shot luar biasa ya, timingnya. Dan Marco van Basten, kemudian satu lagi itu si Van Persie bola langsung tapi dengan disundul ya. Tapi ini dengan kaki bagian dalam. Itu teknik yang sangat bagus sekali. Bukan teknik yang asal kebetulan gitu, bukan. Nah, saya ini ke Inggris nih, kubu Inggris loh. Seberapa Luke Shaw itu kan beberapa pertandingan terakhir dia sosok yang menurut saya agak sangat penutupan ya, dengan umpannya dan lain. Bagaimana di pertandingan ini? Kalau menurut saya mungkin perannya akan hampir sama dengan pertandingan sebelumnya, karena jarang-jarang ya seorang back kiri winger gitu melakukan assist ke pemain depan.
dari catatan saya sih sudah 3 kali kalau nggak salah. Luke Shaw itu melakukan assist yang hampir mirip sama gitu, umpan crossing dari sebelah kiri. Dan mungkin di pertandingan lawan Denmark dia akan mencoba hal yang sama, karena di klub juga peran dia memang seringnya begitu gitu. Mudah-mudahan nggak terbaca sama Denmark ya. Kalau kita lihat Inggris itu kan pada saat Piala Dunia ya, mereka sangat dominan dengan gol-gol bola mati. Kalau kita lihat Piala Dunia sebelumnya ya, mereka sangat dominan, bahkan waktu itu mereka mempopulerkan bagaimana pemain itu berbaris sejajar kemudian menunggu bola sehingga tidak terbaca oleh bek lawan. Tapi pola itu kan kita tidak lihat di sekarang ya. Mereka lebih banyak open play, meskipun kemarin juga eksekusi bola mati mereka juga menurut saya sangat menarik ya, ketika Shaw memberikan umpan ke Harry Maguire baru 1 menit. Nah, kira-kira apakah pertandingan ini justru akan ditentukan sama hal seperti itu, bola mati dibanding open play? Gimana Mas? Bisa jadi Denmark kalau dengan pertahanan yang tadi akan bilangnya ini kan, Denmark pertahanannya juga bagus sekali. Nah, dengan bola-bola mati ini adalah salah satu atau salah 2 cara Inggris untuk membobol lawan Jerman, untuk membuka kebutuhan. Saya tidak berpikir bahwa dalam 10 menit atau 15 menit pertama akan terjadi gol. Saya tidak berpikir seperti itu. Tapi biasanya memecah kebutuhan kalau dengan gol-gol yang dari bola mati ini akan membuka. Biasanya tim yang sudah tertinggal akan gol ini akan jadi hidup permainannya gitu. Dan kalau lihat gol klasiknya Inggris, Luke Shaw dibilang bahwa dia ini seorang winger yang aktif dengan postur badan yang sebetulnya kalau menurut saya tidak ideal ya untuk sebuah winger, untuk seorang winger ya, tidak ideal, gempa, tapi dia enjoy, dia nggak ada ini. Nah ini juga luar biasa, terpantau oleh Southgate. Mungkin kalau oleh pelatih lain begitu dibilang winger badan seperti itu mungkin nggak mungkin dipakai, tapi ternyata kalau kita lihat ketika Inggris melawan Jerman, salah satu gol itu kan dimulai ketika Luke Shaw memotong bola di tengah ya, dari siapa itu pemain tengahnya Jerman itu kan, kemudian dia mengirim bola langsung sama Harry Kane ya kalau tidak salah di depan itu, dan akhirnya terjadi gol gitu. Nah, bisa dibilang berarti Shaw ini salah satu figur kunci di Inggris. Iya, dengan sudah berpemain. Dia itu cuma jangan terbaca aja oleh Denmark, kalau terbaca ya. Mungkin Denmark juga akan lebih memperketat sih sektor kanannya gitu, mengurangi Luke Shaw yang begitu aktif. Menarik sekali. Baik. Nah, tadi kita sudah figur kunci sudah. Nah, Denmark kira-kira tadi kan Kjaer yang akan menjadi figur kunci, sementara di Inggris ada Luke Shaw. Nah, pertandingan ini kira-kira akan selesai dalam 90 menit atau akan perpanjangan waktu? Kelihatannya? Saya sih memprediksi pribadi 90 menit Draw. 90 menit dulu. Mungkin ini selesai dalam 120 menit. Tapi tidak sampai ke adu penalti. Saya berharap tidak, karena Inggris walaupun sudah memecah ini ya, walaupun sudah memotong maaf bahasanya kali kutukan lah ini adu penalti, dia selalu kalah kecuali pada tahun 2018 dia menang dari adu penalti. Kalau kita melihat itu, sebaiknya Inggris jangan lewat adu penalti. Jangan lewat adu penalti menang. Saya lebih menjagokan Inggris sih sebetulnya ketemu dengan Italia. Tapi kalau Inggris tidak bisa di waktu konsep main dalam 190 atau 120 menit, sepertinya agak riskan. Mas Hamid, kira-kira kan dukung Inggris ini. Kira-kira sosok siapa yang harus diwaspadai di Denmark? Mungkin Dolberg ya. Pemain yang meledak yang menggantikan peran Eriksen di tim. Untuk kipernya juga cukup bagus ya, Kasper di klubnya juga bagus ya. Jadi mungkin Inggris harus bisa bagaimana caranya keluar dari pemain yang kuat, bagaimana mencari titik lemah Denmark. Mungkin dengan strategi beda, mungkin bisa jadi Rashford masuk bisa untuk menggantikan Sterling di waktu pertama main. Nah, ini kan yang menarik, kalau sampai adu penalti saya agak ragu sih masih dan Pickford sih terus terang. Saya lebih unggul sama Kasper Schmeichel tapi tergantung yang nendang sih, tergantung penendang. Gimana tuh Mas? Kalau
ada apa, Pickford itu dapat pujian dari fans Inggris karena dia belum kebobolan dari semenjak Euro ini. Dia selalu konsultasi sama, kalau dibaca di berita gitu, konsultasi sama dokter psikologisnya, selalu dikasih semangat. Bahkan kabarnya kalau jeda istirahat itu Inggris selalu menyempatkan 5 menit untuk konsultasi dengan dokter psikologis itu. Namanya dokter Ian Mitchell. Dia selalu memberikan motivasi sama pemain-pemain di jeda babak pertama gitu. Nah, mungkin meskipun Kasper Schmeichel lebih cukup bagus, tapi saya tetap menjagokan Pickford untuk tendangan penalti. Ya, buat penting home lah ya. Ya. Tendangan penalti juga pilihan pemainnya lebih banyak. Christensen, kemudian Delaye, atau siapa pemain kemudian itu bagus tuh tendangannya, dia bola matinya bagus. Nah, kalau kita bicara formasi deh, ini kan sebentar lagi, hanya dalam hitungan hari ya ke depan. Inggris kan turun dengan 4-3-2-1 ya, 4-3-2-1 dengan 2 pemain menyokong Harry Kane di belakangnya. Sementara Denmark itu turun dengan 3-4-2-1, sebenarnya beda di sisi belakang. Nah, di pertandingan ini nih Mas Go, seberapa dominan keputusan pelatih nanti akan menentukan laga? Gareth Southgate seperti yang pernah saya tulis, dia kelihatannya bukan ahli strategi. Dia mengandalkan catatan statistik. Beda dengan seorang Jurgen Low pelatih Jerman yang sudah mengundurkan diri. Dia memang ahli strategi. Kalau Southgate saya rasa jajaran asistennya yang selalu memberi masukan, kita bisa lihat di lapangan. Dia selalu di tengah yang asisten. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya Inggris itu dengan ahli strategi. Dia tidak akan begini. Seperti banyak omongnya dari pelatih yang lainnya, pelatih Portugal, pelatih asal Portugal, Mourinho. Hari ini saya baca di koran di London, dia bilang hari ini tuh bilang jangan lagi pakai 3 back. Walaupun dia outsider, bukan orang dalam tim, itulah hebatnya orang Inggris. Dia bisa ikut komentar. Dia bikin dia. Jadi kalau saat begitu dengar, mungkin dia akan bingung. Makanya dia lebih memilih dalam selama pertandingan di Piala Eropa ini, di Euro ini, jangan buka medsos, jangan buka koran, jangan dengar radio, jangan dengar TV. Itu juga kacamata kuda, fokus gitu loh. Karena kalau dia dengar, banyak sekali yang ngomong ini, ngomong itu, dia bikin dia gitu. Baik. Bahkan si Mourinho itu dengan kejamnya dia bilang, saya sarankan kalau mau masuk ke final ini jangan pakai 3 back. Gimana mungkin bisa mencapai seperti itu? Baik, ini menarik sekali. Tapi tadi kalau kita dengan podcast sebelumnya kan bahwa final dia adalah Italia dan Inggris. Nah, ini kira-kira seberapa besar yang akan terwujud? 51-49 saya bukan Inggris. 51-49 saya bukan Inggris, walaupun saya nggak yakin akan selesai dalam 90 menit. Baik, sangat menarik ya. Berarti kita doakan saja benar-benar final ideal lah yang akan muncul nanti. Biar semangat nontonnya gitu. Mas Amir gimana nih kira-kira apa yang harus dilakukan sama, kalau kita lihat pertandingan terakhir ya, kalau saya sih tetap concernnya di sisi penyerangan kanan ya. Sampai saat ini sepertinya belum nemu ya kan, baik dari Kyle Walker sampai ke depan sebenarnya belum terlalu menggigit gitu. Nah, kalau Mas Amir melihat gimana Mas? Kyle Walker mungkin atau memang dia ditugaskan untuk mungkin bisa jadi dia tugasnya untuk menjaga di belakang, dan yang lebih aktif itu di Sterlingnya gitu. Jadi dia Sterling yang mundur gitu ya, memecah konsentrasi lawan juga. Beda dengan Luke Shaw yang naik turunnya juga bagus, ditopang sama di depannya juga ada Harry Kane. Ya mungkin tugasnya beda gitu. Jadi jangan salah Pak. Sorry, saya potong sedikit. Sterling ini catatan saya, penglihatan saya sering melakukan blunder. Ya seperti kalau Sterling ini dalam perebutan bola, sering kalah beradu dalam perebutan bola kecil dengan 1 lawan 1 gitu.
hampir saja Jerman itu menyamakan, bukan satu kali waktu dia salah blender bolanya itu dilepas itu dengan Muller, diambil oleh Muller, itu hampir terjadi satu-satu. Itu sampai dia begitu tidak gol dia sampai karena dia menemukan sekali ini blender. Tapi mudah-mudahan tidak ada lagi blender begitulah di kelas semifinal, tidak boleh ada blender seperti itu. Karena kalau sampai terjadi blender seperti itu agak ini juga. Agak sakit juga gitu. Ya, karena itu recovery. Begitu blender itu terjadi menit 75 atau 80, sulit. 10 menit tidak cukup untuk recovery mental. Ini final namanya sepak bola kejam di situ. 10-15 menit terakhir itu sudah seperti pada saat Republik Ceko dengan bukan Perancis ya, waktu dengan Perancis 3-1 dengan Swiss. Itu begitu 8 menit pertandingan terakhir. Satu kesalahan saja yang dilakukan oleh pemain Prancis, waktu itu diketahui jangan nonton, tiba-tiba lawannya langsung bisa dihitung sana. Dan setelah itu sudah apa yang terjadi sampai jadi nggak boleh lah di kelas seperti ini, tidak boleh ada blunder. Baik, Mas Hamid, kira-kira terakhir nih Mas, figur kunci selain Luke Shaw siapa? Mungkin Harry Kane ya. Harry Kane 3 gol ya. Ya, betul. Sementara Ronaldo kan 5. Jadi mungkin cari 2 gol. Cari 2 gol lagi. Saya dengan gue saja kan. Kalau dari Mas Pur, kira-kira figur sentral di Inggris siapa? Di Inggris kira-kira siapa lah selain Luke Shaw? Yang akan menentukan laga gitu. Maguire. Kalau Maguire dalam posisi yang fit, dia rajin untuk membantu ke depan. Salah satunya contohnya Willian itu dia karena inisiatif dia asal ya itu ya. Counter attack-nya Denmark itu kan juga luar biasa cepat. Asal dia bisa setback ke belakang secepat pemain Denmark oke. Jadi bisa titik lemah, bisa juga menjadi keunggulan. Dan Maguire termasuk pemain yang tenang kalau menurut saya, tenang, tidak merasa gelisah. Baik, berarti tapi kita sepakat final idealnya sih sebenarnya Inggris Italia ini. Tapi kita jauh dari terakhir. Juaranya idealnya siapa lah? Juaranya idealnya siapa? Biar rame ya, kalau saya tanyanya sama Kang Hamid, dia pasti bilang Inggris kan. Biar rame saya bisa Italia. Mas Hamid siapa? Inggris dong. Inggris. Baik. Mudah-mudahan pertandingan yang akan kita saksikan nanti benar-benar sesuai ekspektasi kita ya, pertandingan yang seru dan juga menjadi hiburan. Apalagi kita sedang PPKM nih, butuh hiburan. Benar-benar menjadi tontonan yang menarik untuk kita semua. Jangan lupa kita akan nanti saksikan pertandingan antara Inggris melawan Denmark dan juga Spanyol melawan Italia. Dan mudah-mudahan nanti juga akan muncul final ideal antara Inggris melawan Italia. Harapan kita. Bisa jadi Spanyol sama Denmark. Kita lihat nanti lah ya. Baik pemirsa, terima kasih sudah bergabung di podcast Radar Cirebon. Sampai jumpa lagi. Oke.